ngobrolin permasalahan HIV dan narkoba. Oke, hari ini aku akan ngebahas tentang bahaya obat-obat terlarang atau yang biasa kita sebut dengan narkoba. Hari ini aku akan ditemani oleh partner host dan narasumber yang bakal ngeramein podcast kali ini. Betul. Nah, ini ada partner host saya. Jadi kali ini dalam podcast ini akan dipimpin oleh Andrea dan Kayla. Yeay. Oke, kita akan ngebahas apa nih, Dre? HIV dan narkoba dong, masa lu pasti. Oh, ada HIV-nya juga? Iya dong, betul. Nah, biar nggak berlama-lama lagi, kita panggil narasumber kita hari ini. Iya, Boleh betul. silakan masuk. Silakan duduk. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu buat para mbak-mbak ini, guys. Perkenalkan, nama saya Helen. Perkenalkan, nama saya Fanny. Oke, ngomong-ngomong soal narkoba nih, kita boleh langsung masuk ke dalam intinya, boleh kan? Boleh dong. Boleh Oke. dong. Kira-kira angka narkoba di Indonesia ini udah berapa banyak sih? Karena pastinya dengan kasus narkoba ini kan sangat marak-maraknya ya. Di tahun lalu, di tahun ini, dan banyak banget aktor, terus artis juga. Betul. Masyarakat biasa pun juga mengonsumsi narkoba. Bahkan selama periode 2021 sampai 2023 itu diperkirakan sekitar 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia nih. Oke, tapi bagi yang belum paham tentang narkoba nih, boleh dijelaskan mungkin dari kalian? Oliva nih. Boleh dong. Oke, Baik, apa itu narkoba? saya akan bantu jelaskan ya mengenai narkoba. Narkoba itu sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Narkoba memiliki 3 jenis sifat, yaitu alamiah, sintetis, maupun semisintetis. Narkoba ini memiliki efek samping, yaitu penurunan kesadaran, halusinasi, hingga daya rangsang. Narkoba ini sendiri memiliki dampak yang cukup fatal ya, yaitu ketergantungan. Para pengguna narkoba tidak dapat sembuh total dari efek kecanduan tersebut. Pengguna narkoba sebagian besar merupakan remaja, seperti yang kita tahu. Kenapa bisa remaja? Karena remaja merupakan usia labil, sehingga banyak remaja-remaja yang ingin mencoba untuk menggunakan narkoba. Oke, yang seperti kita tahu nih, penggunaan narkoba kan bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Ada yang dihisap, disuntik ya, bahkan dikonsumsi. Tapi bagaimana sih cara penyebarannya ke seluruh tubuh itu juga sama? Dalam kerjanya, otak kita itu punya senyawa neurokimia, salah satunya adalah neurotransmitter. Neurotransmitter ini berfungsi sebagai sistem komunikasi antara otak dan saraf kita. Narkoba ini merupakan senyawa kimia yang menepuk sistem otak dan mengganggu sel saraf dalam mengirimkan sinyal ke otak. Pengaruh dari narkoba ini terhadap sistem saraf kita tuh ada beberapa. Yang pertama ada gangguan saraf sensorik yang dapat menyebabkan kebas dan penglihatan menjadi buram sehingga dapat menyebabkan kebutaan. Yang kedua ada gangguan saraf otonom yang menyebabkan gerakan yang tidak terkoordinasi sehingga ketika mabuk ataupun sedang berada di tempat itu mereka dapat melakukan gerakan yang tanpa disadari. Yang ketiga itu ada gangguan saraf motorik yang menyebabkan gerakan muncul tanpa koordinasi dari sistem motoriknya. Yang keempat adalah gangguan saraf vegetatif yang menyebabkan pengguna mengeluarkan bahasa tanpa disadari. Jadi itu, Kak. Oke, jadi setelah mengetahui bagaimana cara penyebaran narkoba terhadap tubuh itu ternyata cukup berbahaya ya. Dan apakah ada kemungkinan sih untuk penggunanya menjadi kecanduan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, sangat memungkinkan bagi pengguna narkoba untuk dapat kecanduan ketika menggunakan narkoba itu sendiri. Karena narkoba dapat menimbulkan berbagai macam efek pada tubuh kita. Dan kebanyakan efek tersebut tuh mempengaruhi kinerja otak. Jadi salah satu efeknya tuh halusinasi sehingga membuat orang tersebut tuh bahagia. Zat yang terkandung dalam narkotika dapat mendorong produksi dopamin berlebih dalam otak. Jadi jangan heran kalau penyalahguna narkoba nampak seperti menggubu-gubu dan bahagia. Oh gitu ya ternyata. Ya. Betul.
Kalau seseorang udah kecanduan narkoba nih, apa sih yang diserang selain organ tubuh tuh? Selain menyerang organ tubuh kita, narkoba juga dapat menyerang sistem mental kita ya. Kalau misalnya orang yang udah kecanduan itu mereka kadang merasa cemas, depresi, dan bisa menyebabkan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang signifikan. Terus narkoba ini dapat meningkatkan resiko perilaku yang agresif dan impulsif. Wah, ternyata berbahaya banget ya. Terus Betul. gimana sih cara menghindari narkoba ini? Oke, cara menghindarinya untuk tahap yang paling awal yaitu kita harus mengetahui konsekuensi dari penggunaan narkoba itu sendiri. Dan kita juga harus menghindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga, sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari rasa penasaran dan ingin coba-coba. Benar-benar. Yang kedua yaitu lebih melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, bergabung dalam organisasi, dan selalu menghindari pergaulan yang tidak baik. Oke. Awak mau kasih? Oke, itu aja. Itu aja Kak. Oke. Ya. Oke, aku penasaran nih. Kalau misalnya nih keluarga atau teman kita terdampak narkoba itu bagaimana sih kita bisa menanganinya? Menanganinya, Oke. iya. Kurang lancar ya kalau ngomong gitu. Iya, Siapa gak tahu apa. kan kita bisa tahu informasi tentang kalau misalnya keluarga atau teman terdampak narkoba itu gimana sih? Kalau misalnya ada orang sekitar kita yang terdampak sama narkoba, ya salah satu caranya yang pertama paling kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Gak harus pihak tentang narkobanya, tapi keluarga kita bisa atau lingkungan sekitar kita kayak misalnya RT atau RW gitu. Oke. Terus kita juga tidak boleh menekan mereka. Kita harus memberi dukungan yang pasti sehingga mereka tuh mau menjalankan rehabilitas agar bisa mengurangi rasa candu dalam diri mereka. Oke, gitu ya. Jadi setelah penjelasan dari narasumber kita nih, Kai. Jadi Ya. jadi kayak kebuka gitu ya Oke, pengetahuan iya, sangat kita. terbuka sekali. Kayak dari apa tadi pengertian, dampak, penyebarannya gitu ya. Cara pencegahnya itu Iya, pasti betul, udah betul. penting sekali. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya. Dan terima kasih untuk narasumber kita kali ini yang sudah memberikan kita informasi mengenai narkoba, dan sampai jumpa di part yang kedua. Selanjutnya, bye bye. Oke, setelah kita membahas tentang narkoba nih, kita lanjut lagi ke topik HIV. Ya, menarik banget nggak sih? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil narasumber kita. Silakan. Silakan masuk. Yeay. Para cowok-cowok ini yang sangat tampan. Silakan duduk. Boleh dipakai dulu? Ya, oke. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke dalam topiknya. Sudah dengar kakaknya? Ya, Oke, sudah. Oke, perkenalan dulu. Cek, wih, keren banget ya. Iya. Iya, Oke. Ton. Langsung saja, aku perkenalan, nama saya Gael Sasen Kasila, biasa dipanggil Gael. Oke, Kak Gael ya. Ya, bener. Oke, giliran aku nih. Perkenalkan, nama saya Yaskel Kaninas Danari, biasanya dipanggil Kiel. Yes. Langsung masuk ke topiknya boleh kan? Boleh. Langsung aja. Langsung aja ya. Oke. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang HIV. Kita mengenal jauh tentang HIV. Ngomong-ngomong nih, setahu saya ya. Setahu kita berdua atau saya? Kita Kita berdua. berdua ya. Yes. Karena kita kemarin sudah membaca berita-berita ya. Iya, betul. Tentang narkoba. Penggunaan narkoba ini juga bisa menyidak HIV. Tapi sebelum itu kami ingin tahu nih, apa itu HIV atau AIDS? Oke, Kenapa siapa yang sangat jelasin? berbahaya sekali? Mungkin bisa dijawab dari salah satu kakaknya. Dari, Aku dulu kali ya. Dari Gael dulu. Oke, Oke, jadi boleh. HIV atau bentar saya baca ini agak susah. Human Immunodeficiency Virus. Nah, jadi itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi jika kita sudah terserang itu bisa melemahkan imun tubuh kita, jadi kita bisa lebih rentan untuk terserang berbagai macam penyakit dan juga virus. Oke.
selanjutnya. Oke, kalau dari bahaya. Gantian ya ngomongnya. Oke, terima Gantian kasih dong. Gael. Oke. Jangan saya terus. Kalau bahayanya nih, HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih. Nah, sel darah putih yang diserang ini disebut sel CD4. Nah, HIV ini menghancurkan sel CD4 sehingga melemahkan kekebalan tubuhnya kita terhadap penyakit seperti tuberkulosis, infeksi jamur, infeksi bakteri tingkat berat, dan beberapa jenis kanker yang lain. Nah, kalau misalkan kita terkena HIV nih, itu kan pasti bakal ngancurin sel darah putih kita yang namanya CD4. Nah, CD4 ini kan bisa melawan beberapa penyakit yang tadi ku sebutin, tuberkulosis dan lain. Nah, kalau misalkan kita terkena HIV, CD4 itu nggak bakal bisa melawan tuberkulosis dan infeksi jamur dan penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Gitu aja ya. Oke. Ternyata AIDS itu adalah perkembangan dari virus HIV. Iya. Benar banget. Nah, setelah kita mengetahui apa itu HIV dan kenapa sangat berbahaya bagi tubuh seseorang yang terkena HIV, kita akan mengetahui fakta-fakta seputar HIV ini. Nah, yang aku tahu itu beberapa fakta tentang HIV. Salah satu faktanya itu tidak bisa menular ya, betul? Betul. Oke. Yes. Karena bersentuhan juga bisa atau tidak bisa. Tidak bisa Tidak menular bisa. karena bersentuhan. Oh ya, tidak bisa ya. Nggak bisa kan? Setahu saya sih enggak ya. Ya. Oke. Nah, mungkin bisa kalian kasih tahu nih fakta-fakta lengkap tentang HIV ini. Oke, jadi selain fakta tadi yang sudah disebutin, nah jadi ada fakta menarik lagi tentang HIV ini. Ternyata sampai sekarang belum ada obat yang mampu menyembuhkan penderita dari HIV gitu. Nah, selain itu jika tidak melakukan perawatan khusus maka HIV ini bisa berkembang menjadi AIDS itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tidak berkonsultasi ke dokter dan ternyata teman-teman itu ada HIV, nah itu kan pasti nggak akan dirawat oleh dokter. Nah, itu pasti bisa berkembang lagi menjadi AIDS. Oke, nah setelah mengetahui nih pengaruh dan faktanya yang menarik tentang HIV, mungkin bisa dikasih tahu Kak bagaimana cara penularan HIV dan AIDS itu? Oke, jadi buat teman-teman yang kepo, karena tadi kita sudah spill ya, ternyata kontak tubuh itu tidak membuat menular. Nah, jadi faktor pertama itu bisa melalui darah atau cairan dari tubuh kita. Jadi apa ya, kayak air liur gitu bisa menularkan HIV jika yang memiliki air liur tersebut itu sudah terjangkit dengan HIV AIDS. Nah, kemudian yang kedua itu bisa dari pemberian ASI dari ibu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu di luar sana yang sudah terjangkit oleh HIV dan AIDS, mungkin bisa dicari alternatif lainnya karena ASI tersebut bisa membahayakan untuk bayi-bayinya. Nah, yang ketiga itu adalah melalui seks bebas yang tidak menggunakan pengaman. Jadi dari seks itu bisa menularkan penyakit HIV dan AIDS. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah melalui jarum suntik. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman di luar sana ada vaksin dari sekolah gitu, misalnya vaksin polio, vaksin lain-lain pokoknya, bisa ditanyakan dulu ke dokternya atau ke perawatnya, Mbak ini suntikannya baru atau bekas, jadi kita bisa merasa aman gitu ya untuk mengambil vaksin-vaksin tersebut. Oke. Itu aja. Oke, kita udah tahu nih ya tentang penyebaran ya penularan HIV AIDS ini. Terus apakah HIV ini bisa tertular pada usia tertentu, kayak misalnya yang usia lanjut, yang biasanya rentan gitu ya, atau mungkin usia yang masih balita atau seperti itu? Oke, kalau misalkan soal usia tertentu itu mungkin enggak, karena HIV ini bisa tertular di usia berapapun, mau kamu itu dewasa, usia lanjut, atau masih anak-anak itu juga bisa. Nah, tapi yang paling sering tertular HIV ini adalah anak yang berusia 4 tahun ke atas, tapi masih anak-anak gitu, ataupun remaja. Karena anak ini biasanya tertular dari ibunya saat hamil. Nah, jadi dari melalui ASI yang diberikan ke ibu ke anak itu bisa menularkan HIV. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang tua orang dewasa bisa terkena HIV karena
adanya seks bebas dan lain-lain seperti itu. Oke, nah setahu aku nih juga HIV/AIDS itu tidak bisa dilihat secara fisik kayak penyakit yang lainnya gitu ya. Dan kira-kira bagaimana sih cara untuk mengetahui apabila seseorang itu terkena atau terjangkit HIV/AIDS itu? Mungkin bisa nah dijelaskan? jadi ada beberapa gejala yang patut kita waspadai ya kalau seseorang itu memiliki kemungkinan untuk terjangkit HIV/AIDS. Nah, di sini saya ada datanya. Yang pertama itu ada demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot dan sendi, dan juga pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, tentunya gejala-gejala tersebut tidak langsung merujuk kepada HIV/AIDS ya. Jadi untuk mengetahui diagnosanya lebih lanjut bisa dicek di dokter ataupun di rumah sakit ya agar kita tahu apakah itu benar-benar HIV/AIDS atau tidak. Oke, biar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ya, benar banget. Oke. Kalau misalnya nih salah satu anggota atau teman kita nih, anggota keluarga ya pastinya, terkena HIV/AIDS ya. Apa yang bisa kita lakuin nih untuk menghadapi dan membantu anggota keluarga ataupun teman ya? Oke, jadi HIV ini tidak hanya menyerang secara fisik saja ya. Jadi fisik kita menjadi lemah gitu, tidak bisa melakukan aktivitas yang baik. Nah, tetapi HIV ini juga bisa berdampak pada mental kita. Jadi kita dinyinyirin sama tetangga-tetangga sekitar gitu ya kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memberikan mereka semangat dan jauhkan mereka dari orang-orang yang suka nyinyirin gitu. Benar. Jadi yang suka gibah-gibah soal orang yang terkena HIV ini, aduh jauhin. Oke. Gak usah bergaul sama mereka Ya, ya. karena itu teman-teman. bisa menurunkan mental seseorang Ya, ya. betul. Jadi Betul banget. Betul. Ya. Nah, kita bisa loh. Jadi selain pihak yang berwenang juga, kita juga bisa melakukan hal tersebut. Kita juga bisa membantu orang-orang yang terkena HIV ini untuk semangat gitu. Jadi biar mereka tidak down sedown-downnya. Begitu. Oke, jadi banget. selain mendukung secara fisik, kita juga harus mendukung secara mental agar Ya. mereka itu tidak merasa rendah ya. Betul. Agak tidak down ya bahasa zaman sekarang tuh apa? Yes, betul, Bahasanya benar. down ya. Mental breakdown. Mental Ya. breakdown. Woi, mental breakdown. Siap. Dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh mereka nih. Pastinya dengan beberapa penyakit itu ada pencegahannya. Kira-kira HIV atau AIDS itu ada cara untuk menyegahnya nggak sih? Oke, ini penting banget ya karena kita kan sebagai generasi muda ya. Yang pertama itu adalah say no to seks bebas. Itu wajib Saya ya guys ya. sering- Iya itu Iya. ingat ya. Saya sering lihat di Twitter, di Instagram, tweetan orang itu seks bebas tuh kayak mereka anggapnya kayak biasa aja gitu loh kayak. Wah ya. Jadi kita sebagai anak-anak muda cari Tuhan ya guys. Jangan betul. lari ke Tuhan nomor 1 guys. betul. Iya. Jangan lari ke hal-hal seperti itu. Jangan pergaulan bebas, guys. Iya. Ya, Betul. betul. Nah, yang kemudian yang kedua, saya tadi sudah sebutkan juga jangan berbagi jarum suntik yang sama dengan penderita HIV/AIDS. Bukannya kita gimana-gimana ya, kita kan mencoba untuk tidak tertular dengan HIV/AIDS. Jadi kita harus menggunakan jarum suntik yang baru. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tanya ke suster atau dokternya ini jarumnya baru atau tidak. Biar Ya, bisa biar- kita pastikan ya. Ya. Biar aman ya, Ya, biar pastinya. aman, ya. benar. Sudah itu aja mas. Udah Mas itu atau aja kak sih. ya ini? Kak aja biar Kak aja. lebih Oh, mudah. Kak aja ya. Oke, nah setelah kita mengetahui tentang narkoba, HIV dan AIDS ya guys ya, kita bakalan kasih tahu kasus yang mencakup dua permasalahan ini. Oke, dengan demikian kita berterima kasih dulu kan ke Iya. narasumber kita yang kali Terima ini. kasih buat Kak Gael dan Kak Kiel. Terima kasih juga ya. Iya, yang udah memaparkan kasih. mengenai Ya. HIV dan AIDS. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada kasus-kasus yang mencakup dua permasalahan ini. Jadi sampai 3 di part 3. Dadah. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Oke, wah ternyata banyak juga ya Iya benar. informasi yang kita dapatkan pada hari ini Andre. Iya nih, jadi kita tuh menjadi lebih tahu ya, ternyata di Indonesia tuh banyak banget kasus narkoba sama HIV. Wah apa itu? Aku jadi penasaran banget nih tentang
kasus ini ya yang sangat berdampak di kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Bener banget. Tapi daripada kita penasaran dan ngangong-ngangong aja, mari kita panggil narasumber kita. Selamat Oke, datang. boleh masuk. Oke. Oke, selamat datang kembali Untuk berdua narasumber ini Kakak kita. Kiel dan Kak Helen ya. Yap. Nah, kemarin tuh saya sama Andra itu sempat baca-baca tentang berita di Kompas ya pastinya, kompas.com. Apa tuh Andrea? Bisa dibacakan? Jadi ada tuh ya salah satu kasus itu mengenai siswa kelas 3 SMP yang menjadi bandar narkoba. Dan satu lagi itu adalah sejumlah anak di jalanan Solo terkena sifilis dan HIV. Oke. Ternyata di Indonesia nih udah banyak ya kasus yang terkait narkoba dan Iya. HIV ya. Bahkan anak-anak kecil pun juga terlibat dalam permasalahan tersebut. Menurut kalian berdua nih, bagaimana sih dampak bagi kehidupan kita di Indonesia sebagai masyarakat di Indonesia ini? Kalau kita lihat-lihat ya Kak, dampak dari kedua kasus ini tuh hampir sama. Tapi di sini kami berdua akan menjelaskan menurut ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi bangsa kita sendiri. Kedua kasus tersebut dapat merusak generasi bangsa kita karena HIV sendiri itu dapat menyebabkan kematian dan narkoba ini dapat menyebabkan kecanduan. Jika generasi dibiarkan terus-menerus kayak begitu, kita akan kehilangan generasi penerus bangsa kita. Yang dimana kita tahu kalau generasi penerus bangsa ini yang dapat menunjukkan perkembangan bangsa ya di masa yang akan datang. Yang berikut ada gangguan yang dapat kita hadapi jika kedua kasus tersebut dibiarkan, dapat menyebabkan remaja menjadi salah satu kalangan yang karena keingintahuan yang besar. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Karena keingintahuannya yang besar menyebabkan remaja menjadi salah satu kalangan yang banyak terdampak HIV dan narkoba. Hal ini menjadi gangguan untuk kita karena minimnya pengetahuan mereka tentang HIV dan narkoba, sehingga mereka mudah terpengaruh dengan informasi dari luar maupun informasi dari dalam, serta gaya hidup mereka yang terus berlawanan dengan peraturan norma di negara kita. Selain itu juga, lingkungan yang buruk menjadi salah satu penyebab kalangan muda ini menjadi terpengaruh dengan narkoba maupun HIV. Oke, terima kasih Kak Helen. Selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan dan tantangannya nih. Yang pertama hambatan dulu ya. Nah, sebagian kecil masyarakat di Indonesia masih terjerumus dalam yang namanya seks bebas. Dan yang lebih parahnya lagi, seks tersebut dilakukan tanpa adanya alat kontrasepsi, ya, sehingga meningkatkan resiko terjangkitnya penyakit seks menular yaitu HIV atau AIDS. Nah, selain daripada HIV atau AIDS nih, narkoba juga menimbulkan berbagai macam hambatan bagi kaum muda di generasi kita saat ini. Ada dua faktor hambatan yang menyebabkan anak muda di zaman ini sulit lepas dari kecanduan narkoba. Faktor pertama adalah faktor internal. Permasalahan dalam keluarga, pekerjaan, sosial itu bisa menyebabkan kenapa anak-anak di sekarang ini sulit lepas dari kecanduan narkoba, karena masalah-masalah tersebut bisa membuat mereka itu lari dari masalah tersebut dengan menggunakan narkoba begitu. Orang yang sudah kecanduan menganggap bahwa narkoba bisa menjadi pelarian dari masalah yang sedang mereka hadapi. Selain itu juga faktor eksternal atau pergaulan bebas juga berperan vital sebagai penyebab mengapa anak muda kecanduan dengan narkoba. Pergaulan yang tidak sehat bisa menyesatkan anak zaman sekarang ke arah yang tidak benar. Tawaran dari teman seringkali menjadi pemicu utama kenapa seorang bisa mulai kecanduan dengan yang namanya narkoba, begitu ya. Nah, dan selanjutnya nih, tantangan. Kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang bahaya narkoba dan HIV itu bisa menjadi salah satu tantangan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, untuk saran dari kita nih, untuk petugas berwenang perlu melaksanakan sosialisasi di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, tokoh agama, instansi pemerintah dan lain-lain.
program tersebut tidak hanya digunakan secara langsung tatap muka, tetapi dengan kecanggihan di era milenial ini seperti kita menggunakan teknologi gitu ya. Nah, BNN Provinsi Sumatera Selatan juga memanfaatkan media-media seperti ini. Media sosial, media elektronik, media cetak begitu. Itu saran dari kami. Oke, gitu ya Kak ya. Terus bagaimana sih pendapat Kakak ini terkait narkoba dan HIV? Mungkin salah satu bisa menjelaskan. Dari Oke, siapa? mungkin dari perspektif agama nih. Oke, Ini boleh. agak intim ya sebenarnya. boleh. Nah, kalau melansir dari ayat Alkitab 1 Korintus 3 ayat 16-17 sampai 17, saya bacakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu." Nah, menurut saya di ayat ini nih merujuk pada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam diri mereka, sehingga mereka itu lari dari permasalahan mereka, mulai terjangkit narkoba, terjangkit pergaulan yang bebas itu kan. Nah, dari mereka mengkonsumsi narkoba dan terjangkit penyakit HIV itu kan bisa merusak tubuh mereka. Nah, sedangkan di ayat ini dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, kita ini tidak boleh merusak tubuh kita karena karena jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia gitu. Oke, jadi dari tadi tuh pembahasan kita yang dari narkoba, HIV, yang dari awal banget nih sampai kita menerapkan pada kasus-kasus ya, keren banget. Oke, ya Tidak terasa ya? ya tidak terasa kita udah di penghujung podcast. Dan ya pastinya kita udah belajar banyak ya. Kita tiba saatnya kita menutup sesi podcast kita kali ini. Kita ucapkan terima kasih untuk narasumber kita kali ini. Terima Dan kasih banyak ya. Iya. Ya Kak, sama-sama. Dan untuk para penonton, terima kasih juga sudah mendengarkan. Semoga dengan podcast kita dapat menyampaikan ilmu nih. Oke, kami ucapkan sampai jumpa dan Apa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Serviam.